menyenangkanmu, menyenangkanmu. Mari kita beri sorak-sorak kepada Dia. Menyenangkan, senangkan, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduan. Menyenangkanmu Tuhan, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Mari kita berlutut. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Oh Tuhan, ku serahkan hatiku. Katakan semua, ku berikan padamu. Berikan padamu, Kudus hingga tulus selalu. hingga tulus selalu. Agar ku menyenangkan-Mu Tuhan. Aku menyenangkan, Tuhan, ku serahkan. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua kami berikan kepadamu Tuhan. berikan padamu, Kudus hingga tulus selalu. hingga tulus selalu. Akan aku menyenangkan, Menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Oh, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu. Mari kita beri sorak-sorak kepada Dia. Lebih keras lagi. Menyenangkanmu, oh, menyenangkanmu. Katakan senangkanmu, senangkan hati Tuhan. Haleluya, haleluya. Menyenangkan, senangkan, oh, haleluya. Hatimu, hanya itu kerindu. Oh,
akanmu, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, Amin. senangkanmu, Haleluya. hanya itu kerinduanku. Yesus, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Oh, menyenangkanmu. Mari berdiri semua. Senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu semua, senangkan hatimu, hanya itu
Engkau layak dipuji. Amin. Engkau layak disenangkan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Lewat pujian penyembahan kami berikan yang terbaik kepadamu. Terima kasih Bapa yang baik. Urapi kami semua. Terpuji namamu Tuhan. Kami buka ibadah pada pagi hari ini. Mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita bersuka cita pada pagi hari ini. Karena Tuhan dahsyat. Tuhan baik. Haleluya. Haleluya. Dia bersuka cita. Kalau kita bersuka cita karena Tuhan, kita ekspresikan lewat pujian kita. Katakan amin. Amin. Bukti dari salah yang tak kulihat, Imanku. iman dan kekuatan. Melakukan perkara yang
ditentukan oleh firman Tuhan. Firman-Nya ya dan amin. Haleluya. Katakan sama-sama. Ditentukan oleh firman, amin, dan rencanamu, dicintai
sukacita yang melimpah. Amin. Haleluya. Katakan haleluya, kami bersorak kepadamu Tuhan. Amin. Haleluya. Kita menari bagi Tuhan. Terima janji Allah bagi kau Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang di mana Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Katakan ku terima janji bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, di mana Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Malam minggu kehilangan dan sukacita melimpah. Dan yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Malam minggu kehilangan dan sukacita melimpah. Dan yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Amin. Saudara percaya janji Tuhan akan digenapi. Janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, di mana Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Amin. Tuhan memberiku keridhaan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberi dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberi, amin. Sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku Tuhan memberi, amin. Dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku lagi, amin. Dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Lagi katakan ku bersorak. Haleluya. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jemaat persilakan duduk. Terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Kami bangga memiliki akan Engkau Bapa. Amin. Kita bersuka cita karena di dalam Tuhan. Kita menanti-nantikan janji Tuhan digenapi dalam hidup ini. Amin. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya akan janji-Mu, akan firman-Mu. Amin. Amin. Haleluya Yesus. Katakan. Janji Allah digenapi dalam hidup kami Tuhan. Kami harapkan yang terbaik yang Engkau berikan bagi kami Tuhan. Yang terbaik terjadi di dalam hidup di dalamku. Lagi katakan, ku nanti janji Allah
lebih digenapi dalam hidup ini. Nantikan janji Allah digenapi dalamku. Ku harapkan, yang terbaik terjadi di dalam hidup. di dalamku. Yang ku tahu, Dia kerjakan seluruh firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. yang kami yakin Tuhan, Engkau sediakan bagi kami Tuhan, seturut dengan kasih-Mu bagiku. Sama-sama jemaat nyanyikan pujian ini. Ku nantikan janji Allah lebih digenapi dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Digenapi dalamku. Yang terbaik terjadi di dalamku.
kemuliaan-Mu. Kami yakin Tuhan, Engkau sediakan semuanya Bapa, seturut dengan kasih-Mu Tuhan. Lagi jemaat katakan yang ku tahu. Kita imani bahwa janji Tuhan lebih digenapi dalam hidup saya dan saudara. Yang ku yakin Engkau sediakan semuanya tepat pada waktunya Bapa. Lagi katakan yang ku tahu Engkau kerjakan dalam hidup ini Bapa. Amin, haleluya Yesus. Semua seturut kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Katakan yang ku tahu Tuhan. bangga punya Allah seperti-Mu. Ya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya akan firman-Mu. Katakan aku punya Tuhan.
Bagian kami telah kami lakukan. Amin. Kami berkata kepada iman yang ada di hati kami. Kami bersepakat lewat Amin, pikiran, amin, perasaan, amin. perbuatan kami. Amin. Allah kami Allah yang besar. Amin. Yang sanggup melakukan sesuatu yang Amin. besar. Amin. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Saudara menikmati Tuhan pagi hari ini. Katakan kiri kanan kita menikmati Tuhan. Ada yang berpendapat semakin dekat Tuhan datang. Barusan yang berpendapat gereja Tuhan akan semakin kurang dengan adanya masalah sekarang. Bangsa-bangsa perang dan orang berkata cukup kita ibadah lewat HP. Tapi hari ini beda. Kita tidak melihat tempat ini kosong. Tapi coba lihat kiri kanan saudara. Ternyata banyak orang datang beribadah kepada Tuhan. Apapun kata orang, mungkin rasa galau mereka, rasa ketakutan mereka. Tapi hari ini engkau pastikan bahwa engkau datang, bahwa firman Allah sedang digenapi. Dia akan memberikan perbedaan orang yang sungguh-sungguh dan orang yang tidak sungguh-sungguh. Orang yang cinta ibadah dan orang tidak cinta ibadah. Saya hati ini sempat takuti orang Manado bilang. Ketika orang itu berkata, nanti lihat satu waktu gereja-gereja akan semakin berkurang dan orang akan memburu siaran-siaran. Saya sempat berpikir kalau begitu orang live streaming kasih mati Jo. Iya toh? Daripada gara-gara orang live streaming ibadah YouTube FB seperti ini, orang sunyana mau datang. Saya tidak bicara jemaat eklesia, tapi biasanya sudah banyak orang nonton di YouTube kita. Jangan-jangan orang pikir sudah hari Minggu, orang tidak usah ke gereja kita, orang tunggu jauh siaran live dari gereja-gereja. Saya sempat berpikir, aduh kita semua kasih mati Jo, kasih stop Jo. Tapi firman Allah berkata, ini adalah media untuk memperlihatkan kepada orang-orang bahwa Allah sedang melawat umatnya. Katakan haleluya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Sekali lagi, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Katakan amin. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku. Mari jemaat. Ia membimbing jiwa. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Musik. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-9. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-9.
kekurangan aku. Ia membaringkan daku di padang yang berumput hijau semua. Dia ke air yang tenang, ia jiwaku, ia menuntunku ke jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, sekalipun sekali lagi, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Matius 6 ayat 9, 2, 3. Sampai di situ saja. Injil Matius mencatat berkata bahwa Bapa kami di dalam sorga. Saya tidak bicara tentang sorga sekarang, tapi saya bicara atau kita mau dengar firman Tuhan tentang Bapa di sorga, tapi dia mau ketemu kepada orang-orang yang ada di bumi ini. Memang Yesus datang 2000 tahun yang lalu, Bapa Allah menjelma sebagai manusia. Tetapi dalam kitab perjanjian lama sebelum Bapa menjelma, Allah menjelma, menjadikan dirinya sebagai manusia. Dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga, bagaimana Bapa di sorga itu, ketika Bapa menyediakan Taman Eden, bilang sama saya Taman Eden. Kalau kita bicara Taman Eden sesuatu yang indah, karena Allah menyediakan segala sesuatu itu indah, katakan amin. Bapa menjadikan segala sesuatu baik, dan kalau Alkitab berkata baik maka tidak ada yang tidak baik. Betul-betul baik. Kalau kita sekolah, singer sekolah, nilai kita mau nilainya berapa? Nilai rata-rata berapa? Ibu Tris, kalau kita lihat dengan rambut Ibu Tris yang suka merah begini, itu biasanya bertolak belakang. Kalau rambut merah itu nilainya hitam. Bercanda. Suka nilai berapa? 100 atau 10? Ini masa 1000? Ya, 100 dan 1000. 10. Nilai rata-rata itu maunya kita 10. Saya sekolah, saya bangga selalu nilai rata-rata 6. Cukup 6, gak usah yang lain, yang penting lewat dari merah. Itu. Alo, papanya bilang, alo, kalungan, karena dia minta motor waktu itu, motor lagi rame-rame itu yang 2 tak, Satria. Satria yang besar itu ya, yang penggemar motor itu Satria yang besar itu kan. Dia bilang, Papa kita bilang motor Satria, karena yang lain naik ke sekolah naik motor. Tapi Bapak bilang, alo gampang ana. Kalau ingin ke sekolah naik motor gampang, tapi Papa minta pangana. Ngana mesti bikin nilai rata-rata 9. Ya Bapak Rilo tak tahu. Bapak Rilo punya nilai rata-rata 9. Banggalah istri Ibu Ellen. Akhirnya waktu ujian, waktu ulangan. Dapat rapor. Sebelum hasil pengumuman, alo Papa, so beli akan motor Satria baru.
Karena dia so dengar dari alo pada PKK. Kita so dapat nilai. Dia yakin nilai rata-rata ada 3,9. Nggak usah 10. Jadi alo PKK so bilang, Papa alo dia so dapat nilai rata-rata. Berapa 9? Oh sudah. Papa ingin buktikan DP kalimat. Dia beli, dia tutup dengan kain. Waktu alo pulang dari sekolah pengumuman, alo bawa itu rapor. Susah memang karena sekolah ini cuma sekedar sekolah ini, rapor kita so lupa. Dia bawa, dia menyanyi. Papa. Dia bilang, Papa ini lihat alo ada 3,9, minimal ada 3,9 nilai rata-rata. Alo Papa bilang, sapa dulu Papa. Kenapa Papa? Kau mana motor? Papa bilang, ada. Alo langsung buka, alo langsung ngeng. Alo baca alam. Dia bilang, lihat Papa jok kita penilai, ada 3,9. Alo pe Papa bangga. Kok mulai dia lihat. Jadi dari senyum, dia langsung kaget. 9 pertama, Alfa 9. Karena Allah bilang ada 3 ini 9. Satu apa tadi? Alfa. Yang kedua, Isin 9. Aduh. Yang ketiga, Saki 9. Alo Papa bilang, alo ngana suka kerja apa-apa. Alo nyapu sing yang penting so ada satria. Kita bisa berkata kepada Papa kita, orang tua kita punya hal yang baik. Tapi terkadang apa yang manusia bilang baik, terkadang di luar apa yang nyata dari kehidupan ini. Tapi Alkitab mencatat Taman Eden itu baik, maka betul-betul baik. Dia ciptakan pohon-pohon, dia berkata baik. Hari pertama sampai hari ke-9 semuanya baik. Bilang sama-sama baik. Wajah Adam dan Hawa baik. Yang laki ganteng, bilang yang laki ganteng. Haga jotu laki-laki. Lihat laki-laki. Kalau ada duduk yang suami istri, kong lihat. Ibu dosen, coba lihat Papa itu. Nah gitu. Kong rayu pada dia. Baik kamu. Ayo ibu dosen. Nah gitu. Sekarang pria-pria suami-suami lihat istri. Bilang baik kamu. Gitu. Tidak ada yang Alkitab bilang yang baik dan tidak baik. Kita sepakat hari ini, katakan amin. Semua baik. Tetapi karena terlalu baik kasih Allah kepada Adam dan Hawa. Kita tahu bersama dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga. Karena seenaknya mereka menikmati kebaikan Tuhan. Menikmati karya Tuhan. Menikmati pemeliharaan Tuhan. Maka mereka lupa diri dan ayat pasal yang ketiga ayat yang ke-9 sampai ayat yang selanjutnya. Bagaimana saya berbicara pada hari ini tentang bagaimana Bapa itu dia mau datang ke dalam dunia. Dengan perhatian penuh. Ketika Adam dan Hawa melanggar firman Tuhan. Yang pertama, Bapa dengan suaranya datang berkata, Adam di manakah engkau? Ayat yang kita baca ayat pokok, Bapa kami di sorga. Bapa yang hebat. Tapi ketika dia melihat Adam umat ciptaannya melanggar akan kebenaran firman Tuhan. Bapaknya tidak tinggal di sorga. Karena dia perhatian kepada umat ciptaannya. Dia mau datang ke Taman Eden. Untuk apa? Mencari yang tersesat. Alasan pertama Allah mencari Adam di Taman Eden. Suara Tuhan yang pertama datang kepada Adam dan Hawa. Bukan waktu Adam dan Hawa menikmati berkat Tuhan. Waktu mereka menikmati bisa saja mereka lupa Tuhan. Buktinya mereka mendengar apa yang iblis katakan. Bapa enggak pernah mencari. Bapa enggak sibuk-sibuk dari sorga datang bersuara kepada Adam dan Hawa. Tapi justru di saat Adam dan Hawa merasa jatuh dan tak berdaya lagi.
tak bernilai lagi di hadapan Tuhan. Justru di situ Bapa datang dari sorga sibuk-sibuk mau mencari anak-anaknya yang kepala batu. Bilang kiri kanan, jangan kepala batu. Katakan kiri kanan, kencang-kencang, jangan kepala batu. Masih bangga, masih senang orang yang salah. Bahkan Alkitab mencatat Adam dan Hawa ketika sadar mereka telah jatuh dalam dosa, telah jauh melangkah di luar daripada apa yang Bapa mau. Justru semakin jauh manusia itu lari, semakin jauh jaraknya manusia dengan Bapa. Bapa nggak perhitungkan berapa jauh kejatuhan kita, berapa jauh kegagalan kita dalam melakukan firman Tuhan. Bapa punya perhatian. Sejauhnya ada melangkah lari daripada Tuhan, Bapa tetap mencari dia. Hari ini di dalam dunia, sejauh mana kita melangkah dan sepertinya langkah kita terlalu jauh meninggalkan apa yang Tuhan mau. Bapa tetap mau cari kita. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Bapa enggak sekedar berjanji dia mengasihi anak-anaknya. Tapi Bapa membuktikan, saya berkata ayat pokok kita, Bapa di sorga, dia sibuk mencari manusia. Waktu itu berapa miliar manusia di bumi? 2 miliar. Hah? Berapa orang? 2 orang. Tapi jangan lihat 2 orangnya, memang manusia di bumi cuma 2 orang. Artinya sorga dan bumi begitu jauh jaraknya. Cuma karena 2 orang ini, dia mau datang mencari kepada mereka yang tersesat. Adam dia sudah tersesat, keluar dari rel kebenaran firman Tuhan. Datang suara Bapa, Adam, Adam, di manakah engkau? Kita pagi hari ini suaranya, mungkin engkau tidak dengar seperti suara Adam. Hai Adam, Adam di manakah engkau? Tapi suara firman Tuhan sedang membuat engkau hatimu selalu mendengar lewat iman. Bahwa dia lewat penyembahan, lewat pujian. Sebenarnya dia sedang bersuara dan berbicara kepada kita. Katakan amin. Waktu engkau seperti melihat orang lain sedang menikmati Tuhan. Dan hatimu engkau mulai rasa aku ingin berbuat seperti mereka. Sebenarnya inilah suara Tuhan kepada kita. Ayo sembah aku. Ayo puji aku. Ayo tetap setia kepadaku. Ini sebenarnya bicara tentang suara Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Kesimpulan yang pertama soal di Taman Eden. Berapapun langkah Adam tersesat, Bapa tetap mencari dia. Berapa ribu langkah Hawa tersesat, Bapa tetap mencari dia. Artinya selagi masih ada kesempatan untuk kita berbalik, kesempatan itu masih akan datang lewat perhatian Bapa untuk kembali memanggil kita. Hai marilah, marilah berbaliklah. Enggak ada kata terlambat. Pagi ini kita sibuk, kita buat Bapa sibuk di sorga. Katakan amin. Sekalipun Roh Kudus dia ada di sini, tapi Bapa jelas dia ada di sorga. Tritunggal Allah, Allah Bapa di sorga, Allah Anak di sorga. Roh Kudus sekarang dia ada di sini. Tapi kita mau buat Bapa di sana sibuk. Bukan karena sibuk kita lari daripada dia. Bukan karena kita buat dia sibuk karena kita keluar dari rel kebenaran firman Tuhan. Tapi kita buat Bapa di sorga sibuk untuk melihat kita. Karena kita didapati orang-orang yang datang di tempat ini. Karena rindu mau ketemu Tuhan. Adam Bapa sibuk karena dia salah. Tapi pagi hari ini kita buat Bapa sibuk. Karena kita mau datang ketemu dengan Bapa. Saya melihat ada wajah Bapa di saudara. Haleluya. Ada wajah-wajah sukacita, katakan amin. 2-3 detik turunkan masker saudara. 2-3 detik ya. Turunkan. Naikkan. Nah gitu. 10 detik. 2-3.
Saya mau lihat wajah-wajah Bapak yang tersenyum. Masih 5 detik. Lagi 5 detik. 20 detik jangan bernapas supaya tidak kena virus. Turunkan jangan bernapas ya. 2, 3. Turunkan. Wajah-wajah saudara yang kelihatan senyum-senyum ini di atas dan di bawah. Ada wajah Bapa di sana. Engkau berhasil membuat Bapa sibuk di sorga untuk dia ada di sini. Suara Bapa yang kedua. Waktu zaman Samuel, Imam Eli. Tempat ibadah, rumah-rumah Tuhan. Dan suasana hadirat Tuhan. Yang biasanya Bapa hadir dalam setiap peribadatan. Dipimpin oleh imam-imam di zaman itu. Bapa tidak pernah hadir lagi dalam peribadatan. Bapa enggak jumpa lagi. Walaupun imam-imam menyampaikan suara firman Tuhan. Bapa enggak menampakkan lagi. Tapi di saat suasana itu sepi. Seperti di Kanada yang munculnya Toronto Blessing. Tertawa dalam roh. Tertawa dalam roh itu sesuatu yang benar. Karena sejarah di Kanada, di Toronto. Bahwa negara itu kehilangan roh sukacita. Orang datang ke gereja semuanya hidup tidak ada sukacita. Jemaat para pendeta enggak ada sukacita. Maka Allah merubah. Mereka berdoa, para jemaat-jemaat pendoa syafaat, mereka berdoa kepada Bapa. Biarlah bangsa ini kembali ada lawatan Tuhan. Dan ketika roh sukacita itu hilang, maka Allah kembalikan roh sukacita. Maka di Toronto yang dikatakan Toronto Blessing. Mereka menyembah tidak sama dengan kita. Orang mama nangis. Dorang Allah ubah penyembahan bukan lagi dengan air mata. Tapi Allah ubah air mata dengan sukacita. Karena sekian lama tempat itu tidak ada sukacita. Allah roba itu. Dari pedih menjadi penuh dengan sukacita. Katakan amin. Maka di zaman Imam Eli. Allah melihat rumah-rumah ibadah. Bait Allah enggak ada lagi suara Tuhan. Mereka enggak mendengar lagi Allah bersabda. Sekian lama. Tapi ada satu anak muda yang cinta akan rumah Tuhan. Dia datang ke rumah Tuhan, bahkan nginap di rumah Tuhan dengan hati yang polos. Lewat satu anak muda ini. Bapa di sorga sibuk dan gak tahan dia diam di sorga. Dia datang dan dia berkata kepada Samuel. Samuel, Samuel. Bilang sama saya, Samuel, Samuel. Suara saudara menggantikan suara Bapa. 2, 3. Bikin suara laki-laki yang besar. Lebih kencang lagi. Yang di balkon bikin suara berwibawa. 2, 3. Coba kita bikin seperti suara kor. Karena saya sedang membayangkan Samuel mendengar suara yang manis sedang memanggil dia. Katakan amin. Di tengah gak ada lagi Tuhan berbicara. Tuhan tertarik dengan Samuel. Lalu Tuhan berkata, 2, 3. Saudara-saudara. Di tengah-tengah saudara galau, tiba-tiba ada suara yang sangat mengagetkan kita. Dan suara itu seperti membuat kepastian dalam kegalauan kita. Saya percaya walaupun Samuel pergi ke Imam Eli. Bapa memanggil aku. Imam Eli berkata, enggak. Tapi Imam Eli tahu ini suara Bapa di sorga. Katakan amin. Saya kaitkan ini tentang suara Bapa dalam sebuah tempat ibadah. Terkadang Allah tidak berbicara langsung lewat para imam-imam. Bapa tidak berbicara langsung lewat para penginjil dan para pelayan-pelayan. Kesempatan bagi kita jemaat Tuhan. Selagi Allah melihat hatimu datang ke rumah Tuhan. Mungkin firman Allah dan mungkin orang yang berdiri engkau tidak merasa puas apa yang disampaikan. Mungkin pengkhotbah dia naik pohon rica, turun pohon kelapa.
Lalu engkau berkata, oh dia tak putar-putar firman-Nya. Di saat itu ketika engkau butuh Tuhan suaranya. Dan di saat itulah kesempatan Bapa ingin berbicara langsung kepada kita. Bapa enggak ngomong kepada Imam Eli. Tapi Bapa bicara kepada Samuel. Kesempatan bagimu pagi hari ini. Dengar suara Bapa. Katakan amin. Kalau Kejadian kita tidak baca, sekarang Samuel orang baca. 1 Samuel. Karena suara itu begitu lembut. Haleluya. 1 Samuel pasal yang ketiga. Pasal yang keempat. Kita baca dengan suara keras tapi agak lambat. Suara keras tapi lambat. 2, 3. Lalu Tuhan memanggil. Samuel, Samuel. Terus. Dan ia menjawab. Ya Bapa. Ayat yang ke-6, 3. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Terus Samuel pun bangunlah. Terus lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, ya Bapa. Ayat yang ke-8, 3. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah lalu pergi mendapatkan Eli serta ya Bapa. Ayat 10. Lalu dan Samuel menjawab, berbicaralah sebab apa? Hambamu ini mendengar. Kebanggaan anak muda di waktu itu. Alkitab kalau Bapak Ibu baca, coba saya baca. Ayat yang pertama. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang. Penglihatan pun tidak sering karena Bapa marah kepada orang-orang di zaman itu. Artinya orang datang beribadah, gak ada lagi suasana Tuhan. Gak ada lagi orang menikmati hadirat Tuhan. Tapi Samuel mendapatkan kesempatan. Dia dengar berapa kali Bapak memanggil Samuel? Berapa kali? Berapa kali? Baca baik-baik. Berapa kali? Berapa kali? Ada yang 3, ada yang 4. Nanti orang tanya Pak Tuhan. Nanti kalau saya bilang iya 3, ternyata ada 4 kali. Saya bilang 4, nanti Bapak bilang salah gembala. Yang jelas Samuel dapat kesempatan. Di tengah-tengah banyak orang tidak mendapatkan kesempatan. Saya tulis status tadi malam. Ketika saya sudah difoto dikirim ke saya orang latihan. Nikmati atau apalah. Pekerjaan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Karena tidak semua orang mendapatkan kesempatan atau kepercayaan yang sama. Imam Eli mendapatkan kesempatan dan kepercayaan. Tapi Imam Eli pada akhir-akhir pelayanannya. Dia susah dan sulit mendapatkan suara Tuhan. Tetapi Samuel, orang yang biasa. Tidak dianggap. Tetapi Samuel mendapatkan kesempatan. Betapa penting kesempatan ini kita pergunakan. Dan hari ini saya bilang di awal. Engkau ada di sini. Inilah kesempatan yang terbaik. Yang engkau berikan kepada Tuhan. Manis lembut Tuhan Yesus memanggil.
aku dan kau. Hai marilah, hai marilah, marilah. Pertama, manis lembut Tuhan Yesus memanggil. Manis lembut Tuhan Yesus memanggil. Memanggil aku dan kau. Tengoklah Tuhan di muka dan sambut. Tengoklah Tuhan di muka dan sambut. Hai marilah, marilah. Hai mari datang. Kau yang lelah, mari datanglah. Kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Memanggil sayanda. Waktu kita berbeban berat, Dia memanggil kita. Waktu engkau punya persoalan, Dia memanggil engkau. Waktu engkau tertutup jalan, Dia memanggil engkau. Katakan amin. Dan waktu engkau ngantuk pagi ini, Dia menyapa engkau. Jangan tidur waktu aku berfirman. Katakan amin. Jangan ngantuk waktu aku berfirman. Karena ketika kamu tidur di rumah Tuhan, orang lain pulang diberkati, maka engkau pulang tidak diberkati. Dan ketika kita pulang engkau tidak diberkati, engkau mulai berkata, aku ke gereja, aku enggak merasakan apa-apa di rumah Tuhan. Di sisi yang lain banyak diberkati oleh Tuhan. Maka hari ini sepantasnya ketika engkau pulang ke rumah kita masing-masing, semua telah diberkati. Karena saya lihat di sini enggak ada yang tidur. Katakan amin. Engkau tutup mata bukan engkau ngantuk, tapi engkau tutup mata menandakan engkau sedang berdoa waktu firman Allah disampaikan. Pemusik-pemusik waktu firman Allah disampaikan engkau tutup mata. Bukan berarti engkau tidur, tapi engkau sedang membantu gembala sedang menyampaikan firman. Choirs waktu engkau tutup mata, bukan waktunya engkau tidur di rumah Tuhan. Kalau engkau tidur di rumah Tuhan, engkau kalah dengan Samuel. Bahkan engkau sama seperti Imam Eli, melayani tetapi engkau enggak merasakan apa-apa. Singers engkau ada di sini, engkau capek melompat. Lalu firman Tuhan engkau dengar. Matamu kita buka tapi hatimu sudah mulai ngantuk. Kesimpulan semuanya dalam rumah Tuhan. Jangan engkau mimpi mau dengar suara Tuhan kalau engkau tidak bangun iman dan rohanimu. Imam Eli, dia setiap saat ada di rumah Tuhan. Tapi yang membedakan Eli dan Samuel imannya, rohaninya bangun dan hidup di hadapan Bapa. Maka jangan heran Samuel lah yang mendapatkan kesempatan itu untuk mendengar Samuel.
Tidak ada suara Bapa dari sorga sampai memanggil Eli berkali-kali ada di rumah Tuhan. Sekalipun Eli dikatakan dia dalam memimpin, gak ada suara Tuhan sampai berulang-ulang. Ini menandakan Bapak serius kepada orang yang ada di bait Allah. Bapak serius kepada orang yang datang ke gereja. Bapak serius kepada orang yang datang beribadah. Dan kalau kita melihat Bapak serius memperhatikan, ada kepercayaan yang luar biasa. Modal inilah suara Tuhan kepada Samuel. Modal inilah Samuel menjadi orang yang hebat. Mari ada di rumah Tuhan. Kejar suara Tuhan. Buka iman dan telinga rohani kita. Yang setuju tepuk tangan untuk Tuhan. Suara Bapa yang berikut. Jadi suara Bapa kepada Adam dan Hawa karena mereka tersesat jauh daripada Bapa. Suara kepada Samuel karena apa? Di rumah Tuhan sudah gak ada lagi firman Tuhan dan penglihatan-penglihatan. Yang ketiga, suara Bapa. Matius 25 ayat 31 sampai 35. Dalam sebuah perumpamaan. Matius pasal yang ke-25 ayat 31. Sudah dapat? Kita baca 2-3. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang. Dan sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak. Ini sekalipun perumpamaan, raja, Yesus memberikan perumpamaan, ada raja yang akan memisahkan. Tapi yang menarik bagi saya ada kalimat kata Bapa di akhir kalimat itu. Bapa akan memisahkan domba dan kambing. Dari sekolah minggu, dari anak-anak saya sering mendengar kisah tentang, bahkan di gereja ini kalau nggak salah awal-awal saya belum menikah, kalau nggak salah itu baru menikah. Ada fragmen di sini, ada bagaimana satu pintu di sini, lalu ada yang tampil sebagai raja memisahkan domba di sebelah kanan, kambing di sebelah kiri. Bagaimana di akhir zaman firman Allah berkata dari ayat 31, ketika Anak Manusia akan datang, dikumpulkanlah semua orang yang ada di dunia. Siapa semua orang yang ada di dunia? Itulah bicara tentang gereja secara universal, seluruh orang Kristen yang mengaku Bapa, yang mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dikumpulkanlah mereka itu. Lalu ketika terkumpul Allah kita, Allah yang besar, Dia nggak bingung yang mana ini, yang mana itu. Dia tahu semua. Sampai sehelai rambut pun jatuh Dia tahu. Katakan amin. Mau banyaknya berapa miliar ketika Dia kumpul, Dia tahu ini. Ketika waktu itu dikumpul dari seluruh bumi, raja menempatkan dirinya dan dia mulai memisahkan. Yang menarik bagi saya, ada suara yang akan berkata, yang domba di sebelah kanan dan yang kambing di sebelah kiri. Orang tidak akan berkata, aku domba, karena yang memilih itu Bapa. Katakan amin. Yang akan memisahkan
itu Bapa. Yang akan memilih mana kambing mana domba, itu Bapa. Waktu Bapa sudah taruh di sisi kiri dan di sisi kanan, yang kambing gak bisa lari ke tempat domba. Dan yang di tempat domba gak bisa lari ke tempat kambing. Yang jelas semua ingin ke tempat domba. Tapi suara itu kembali akan berkata, hai yang mereka domba-domba, ada di sebelah kanan. Dan yang kambing ada di sebelah kiri. Yang jelas Alkitab bilang gak ada yang dombing. Yang merasa domba angkat tangan. Yang tidak angkat tangan ini yang tidur. Engkau akan ketinggalan. Yang domba lambaikan tangan. Yang tidak angkat tangan, engkau selain domba apa? Bukan dombing, kambing. Bangkit berdiri semua yang domba-domba, angkat tanganmu. Haleluya. Jangan turunkan tanganmu. Percaya dirimu sekarang, aku domba itu. Ingat saat ini engkau harus berkata, aku domba. Dan domba inilah tempatnya yang terhormat di hadapan Bapa. Sebelum suara ketika dia datang kali yang kedua akan memisahkan itu. Suaranya datang hari ini. Dan saya minta kepada Tuhan, biarlah suara hambanya pagi hari ini benar-benar suara Tuhan. Yang menyatakan bahwa benar Bapak, Ibu, Saudara yang di bawah dan yang ada di atas, engkau benar-benar domba itu. Engkau bukan kambing itu. Engkau bukan kambing itu. Tapi engkau domba-domba itu. Dan domba-domba ini layak ada di tempat sebelah kanan. Engkau dihargai seperti Yesus ada di sebelah kanan Allah Bapa di sorga hari ini. Dia berdoa untuk saudara. Bapa juga akan menempatkan engkau satu waktu. Ketika suara itu engkau dengar, engkau bangga. Aku punya Bapa. Aku punya Bapa. Di rumah Bapa aku akan bersama dengan dia. Matius 6 ayat yang ke-9. Bapakku yang di sorga. Kita sambung ayat itu. Aku pun mau ada di sana. Karena aku domba di hadapan Bapa. Angkat dua tanganmu. Aku punya Tuhan yang kan selalu menggenap imanku Perhatikan ayat yang akan saya baca. Maleakhi 3 ayat yang ke-16. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Katakan amin. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. 17. Mereka akan menjadi milik kesayangan, tepuk tangan untuk Tuhan. Mereka jemaat eklesia yang hadir saat ini. Mereka, kamu, kita semua akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Firman Tuhan semesta alam, terus tepuk tangan. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Sekali lagi, maka kamu jemaat akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepada Allah. Kita kaitkan dengan Matius dan akhir daripada firman perjanjian lama. Rupanya soal pemisahan ini itu benar-benar akan terjadi. Di mana tandanya?
kita akan tetap menjadi domba dan bukan kambing. Ternyata Bapa bilang, aku akan memberikan perbedaan antara orang yang taat dan orang yang tidak taat. Pesan akhir firman Tuhan hari ini untuk engkau sampai dengan Bapa yang ada di sorga, supaya engkau mau dengar suara Tuhan dan pada akhirnya engkau tetap menjadi domba, taat dan setia kepada Allah yang besar itu. Aku punya Tuhan yang haleluya. Imanku bersepakat percaya, ku terima sekarang. Lebih keras lagi, katakan, aku Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Angkat dua tanganmu. Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan yang berimu. Aku punya Tuhan, aku punya Tuhan yang. Jadilah sesuai dengan iman saudara. Jadilah sesuai dengan percayamu. Haleluya. Menggenapi imanku bersepakat ya kuasanya. Terima sekarang kemenangan. Engkau sekali taat, engkau tetap taat. Haleluya, haleluya. Oh, aku punya haleluya dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat ku terima sekarang. Saya ingin memotivasi Bapak Ibu, silakan turun tangan. Kalau engkau sepakat katakan amin. Engkau datang ke sini dan suara Tuhan engkau dengar bukan karena posisi kita seperti Adam. Katakan amin. Amin. Adam dia bersalah maka Tuhan datang. Tapi engkau datang di sini, engkau bukan orang-orang yang terintimidasi karena orang-orang yang menang. Karena engkau orang-orang yang sudah menang, bahkan lebih daripada pemenang. Maka banggalah suara Tuhan datang kepada orang-orang yang menang, bahkan lebih daripada pemenang. Tidak ada yang akan menindas engkau, pikiran dan perasaanmu. Lalu engkau selalu berkata, aku tidak layak. Enggak. Tapi pastikan suara Tuhan datang pagi hari ini dengan suara yang lembut, suara yang keras, dan engkau harus imani, aku punya Bapa yang besar itu. Bapa yang sudah berjanji itu memberikan kemenangan bagi aku. Engkau orang-orang yang menang, beri tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat. Haleluya, haleluya. Ya kuasanya ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku percaya, aku percaya.
masing-masing menikmati, masing-masing menikmati Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kau turun tangan yang di balkon saja aku percaya Tuhanku. Yang di bawah tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Tepuk tangan orang-orang yang menang. Tepuk tangan orang-orang yang menang. Haleluya. Yang di balkon terus katakan aku percaya. Haleluya. Lebih lagi. Tepuk tangan sebagai pemenang. Bisa lebih dahsyat lagi. Haleluya. 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 Yang di bawah katakan aku percaya. Oh, aku percaya. Di balkon tepuk tangan. Orang yang menang tepuk tangannya lebih dahsyat lagi. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Glory. Terus yang di bawah, di balkon, beri tepuk tangan untuk Tuhan. Kita sepakat, Engkau sedang merayakan kemenangan. Kami sedang mengagungkan, mengumandangkan kemenangan itu. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Semua sama-sama aku percaya. Aku percaya. Oh, Tuhanku aja. Kau turun tangan. Dia berkati, dia pulihkan. Haleluya, haleluya. Aku percaya. Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Glory, glory, haleluya. Bapa kami di sorga, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di eklesia, di tempat ini, di hati kami, seperti di sorga. Haleluya, puji, glory, oh, glory, glory. Mari kita rayakan kemenangan. Saudara nyanyikan ini sebagai bagian pujian kemenangan kita. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Glory, glory. Haleluya. Saudara bisa gunakan kakimu sambil melompat bagi Tuhan. Glory, haleluya. Semua. Oh, mari melompat bagi Dia. Semua melompat bagi Dia. Mari gunakan kakimu melompat bagi Dia. Haleluya, haleluya. Bring glory, haleluya. Glory, glory, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Sikara malam, 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 sikara malam. Glory, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Dijamah oleh Tuhan, glory. Haleluya. Sikara malam, malam, malam. Di sudut-sudut gereja ini, di sudut-sudut tempat ini ada Tuhan, nikmati Tuhan. Sekarang malam, haleluya, haleluya, haleluya. Ore sekarang malam, haleluya, dijamah oleh Tuhan, dijamah oleh Tuhan dalam nama Yesus. Glory, 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 haleluya. Glory sekarang, haleluya. Menikmati Tuhan, nikmati Tuhan, menikmati Yesus. Glory, haleluya. Glory, sekarang malam, 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 malam. Terus, 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 haleluya. Terus, 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 nikmati Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya, sekarang malam. Glory, sekarang. Dijamah Tuhan, diurapi Tuhan. Glory, sekarang malam, malam. Haleluya.
suaramu. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Dijamah Tuhan, dijamah Tuhan. Haleluya. Lebih keras lagi, lebih keras lagi. Glory, haleluya, haleluya. Haleluya. Kami bergloria. Haleluya, haleluya. Sekali lagi jemaat Tuhan dalam nama Yesus. Glory, glory. Mustahil bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dengar suara Bapa. Mungkin posisimu seperti Samuel. Bukan lewat pengkhotbah Bapa berbicara, tapi engkau sedang menikmati suara Bapa secara pribadi. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Oh, haleluya, puji, glory, glory. Oh, glory, glory, haleluya. Haleluya. Saya tergerak membaca doa Bapa kami secara lengkap. Dan engkau amini doa ini. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya.
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih buat suaramu bagi kami. Amin. Amin. Terima kasih. Yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Kami terima dalam nama Yesus. Sementara anak-anakmu akan memberikan persembahan. Kecil besar Engkau memberkati. Yang mengembalikan milik Tuhan. Karena Engkau telah membuka tingkap sorga. Maka hari ini juga Engkau berkati mereka. Kami siap memberi, mengembalikan milik Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan memberikan korban persembahan. Kita nyanyikan pujian. Kasih setia Tuhan nyata bagi saya dan saudara. Amin. Tuhan buat firman yang memberi kekuatan bagi saya dan saudara. Kasih setiamu nyata bagiku, Hikmat kebajikan setia bagiku. segala alasan Dalam segalanya
Silakan duduk, kita akan mendengarkan pengumuman. Shalom jemaat Tuhan. Saudaraku, engkau yang ada di rumah-rumah, siapapun engkau, percaya ketika kami diberkati di tempat ibadah ini, dan saudara yang ada di rumah-rumah, kita semua akan diberkati oleh Tuhan. Saatnya terima berkat yang daripada Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dari Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai